sampai dengan saat ini kami sebagai orang Kristen nggak bingung, makanya kami lebih bingung lagi, bingungnya di mana gitu loh. Oke, oke, baik. Simpel pertanyaan saya kepada ITG. Yesus datang ke dunia itu dibunuh apa bunuh diri? Bunuh diri nggak mungkin. Oh, bunuh diri nggak mungkin, berarti dibunuh. Dibunuh masuk akal. Oke, masuk akal, dibunuh masuk akal ya. Orang-orang yang membunuh Yesus itu perbuatan baik apa perbuatan buruk? Enggak baik. Oh, enggak baik, baik. Dengan orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik, yaitu membunuh Yesus dan Yesus mati. Dan ketika Yesus mati terjadi apa di kekristenan? Ketika Yesus mati, maksudnya Kristen menikmati apa? Ketika Yesus mati maka di Kristen ada apa? Yesus mati kan? Ya. Ketika Yesus mati, dia bangkit kan? Jadi kan dia nggak mati terus. Iya, sabar, jangan dulu ke bangkit, belum 3 hari, baru berapa jam kamu sudah mau dia bangkit, cepat sekali. Nanti 3 hari. Ketika Yesus mati karena perbuatan jahatnya orang Yahudi, maka dibunuhlah Yesus dan Yesus mati. Dengan kematian Yesus, ada apa di Kristen? Ada amin. Ada amin, berarti Kristen mengaminkan Yesus mati. Oh iya dong, harus. Kalau enggak, berarti Kristen Kristen menyetujui perlakukan jahat yang kepada orang-orang Yahudi membunuh Yesus. Saya jawab antum ya, gini. Oke, siap. Kalau orang Kristen tidak mengamini kematian Yesus, ya. Kalau orang Kristen tidak mengamini kematian Yesus, maka dia akan sama dengan saudara-saudara Muslim. Apa bedanya kalau begitu? Apa bedanya? Oke. Dengan matinya Yesus di kayu salib, ada penebusan dosa di dalam kekristenan. Sepakat? Dengan matinya Yesus di kayu salib, maka ada penebusan dosa di kekristenan, betul? Dengan ada Oke, dengan adanya kematian. Yesus mati karena dibunuh oleh tentara Yahudi, betul? Tentara Romawi, betul? Betul. Nah, berarti Kristen ini menikmati hasil kejahatan dari tentara Romawi, betul? Oh, itu kesimpulan ente. Coba itu kapasitas Anda sebagai orang Kristen menjelaskan kepada saya, karena mungkin ketidaktahuan saya. Silakan. Begini. Jadi jangan memutarbalikkan satu narasi ketika Anda membangun satu kesimpulan, lalu kemudian Anda lemparkan kepada kita, lalu kemudian itu merupakan kesimpulan kita. Nggak bisa dong begitu. Hak Anda untuk menjelaskan kepada saya. Silakan, jelaskan. Iya, makanya perlu dijelaskan bahwa itu adalah pikiran. Iya, silakan, jelaskan. Anda jelaskan kepada saya, karena begini. Pemikiran saya begini. Yang ada di dalam pemikiran saya, dengan terjadi pembunuhan Yesus, yaitu perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak menyenangkan, tiba-tiba mereka membunuh Yesus, akhirnya Yesus mati, maka dengan kematian Yesus ada penebusan dosa di dalam kekristenan. Jadi di dalam pemikiran saya ini, Kristen menikmati hasil kejahatan tentara Romawi. Kalau menurut Anda salah, tolong Anda luruskan pakai data. Silakan. Kristen, saya garis bawahi ya. Kristen menikmati hasil kejahatan orang Romawi. Di mana bagian menikmatinya? Oke, dengan matinya Yesus, dia di sini. Dengan matinya Yesus, maka terjadilah penebusan dosa di dalam kekristenan. Ini satu kenikmatan yang luar biasa, ya, yang diterima oleh orang kekristenan. Satu kenikmatan yang luar biasa itu, yaitu dosa mereka ditebus dengan matinya Yesus di kayu salib. Tetapi penyebabnya Yesus mati di kayu salib itu adalah dibunuh oleh tentara-tentara Romawi. Sementara tentara-tentara Romawi itu mereka membunuh Yesus, dan kalian sudah sepakat bahwa itu adalah perbuatan keji. Berarti hasil dari perbuatan keji tentara Romawi ini dinikmati oleh siapa? Silakan narasi dulu. Oke, itu narasi saya. Dengan perbuatan 1 Tesalonika 2 nomor 15, orang-orang Yahudi itu telah membunuh Yesus. Membunuh Yesus adalah perbuatan yang keji. Dengan mereka membunuh Yesus, maka matilah Yesus. Dengan matinya Yesus, maka Kristen ada penebusan dosa. Berarti
Kristen menikmati penebusan dosa ini dari perbuatan-perbuatan keji tentara-tentara Romawi yang membunuh Yesus. Sepakat? Oke, ya. Masa kalau kamu suruh kita sepakat, berarti kita nggak usah berdiskusi, bro. Masa kamu suruh Ya sepakat? silahkan jelaskan sama saya, itu di pikiran saya. Silahkan jelaskan. Makanya kalau Saya Anda kan sudah, tanya, janganlah merajuk. Iya, silakan. Silakan. karena Anda Silakan. bilang sepakat, nah itu bahasa itu sepakat itu ya dari siapa dulu sepakatnya. Oke, jadi saya jelaskan begini ya, Silakan. supaya Iya, tidak salah. jelaskan hati-hati ya, ada Pak Pendeta yang luar biasa di sini. Ya. Jadi begini. Oh, kita harus memahami tentang penyaliban Yesus ini ya. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tentang penyaliban Yesus ini. Nah, memang betul penyaliban Yesus ini di satu sisi merupakan rencana Bapa di sorga. Ya. Oke, saya catat dulu. Bentar, Ya. saya catat. Catat. Rencana Bapak di sorga ya? Ya, Oke, rencana Bapa di ini sorga. Mengapa bisa dikatakan rencana Bapa di sorga? Karena dalam Kisah 4 ayat 27 sampai dengan 28 jelas dikatakan, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendaknya. Jadi yang pertama, penyaliban Yesus itu adalah kehendak Bapa di sorga. Catat baik-baik dulu. Catat ya, catat. Catat. Ngana catat dulu. Sudah. Saya catat ya, sudah? Kehendak Bapak di sorga kan? Ya, yang kedua juga adalah kehendak iblis. Jadi satu peristiwa dua kehendak, ya. Jadi salib penyaliban itu adalah satu peristiwa dalam dua rencana atau dua kehendak. Satu kehendak Bapa, satu kehendak iblis. Nah, bagaimana kita bisa katakan itu kehendak iblis? Nah, kita bisa lihat dalam Lukas 22 ayat 22. Ya, dikatakan bahwa sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Jadi iblis berencana juga dalam penyaliban ini dalam upaya mempengaruhi Yudas. Maka Yudas menjual Yesus kepada orang Farisi lalu kemudian diserahkan. Nah, jadi dalam peristiwa penyaliban ini iblis juga berperan di sana. Ya. Jadi ada rencana Bapa, ada rencana iblis. Tetapi yang berbeda di mana? Ada dua perbedaan. Yang pertama, rencana Bapa itu adalah supaya dengan matinya Yesus di atas kayu salib itu menjadi sebuah kemenangan. Tapi lain dari rencana si iblis ini. Iblis berencana untuk menggagalkan atau untuk menghancurkan. Ya, jadi satu peristiwa berbeda motif. Ada dua motif di sana. Nah, begitu loadingnya. Nah, kita akan lihat ada beberapa ayat lagi ya. Ini perlu diajar ini supaya kawan-kawan itu ngerti ya, ngerti. Bahaya kalau nggak diajarkan ini ya. Nah, mengapa dikatakannya Yohanes 8 ayat 44 dikatakan begini. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi memang betul. Penyaliban Yesus itu ada rencana Bapa di sorga, ada rencana iblis yang disebut sebagai bapa pendusta itu. Kerjanya apa? Membunuh. Betul. Maka dia berusaha untuk membunuh Yesus, membinasakan Yesus. Tapi berbeda dengan Bapa di sorga. Lewat kematian putranya di atas kayu salib itu, dia punya rencana kemenangan. Jadi tujuan Bapa dalam menggenapi penyaliban itu adalah supaya Yesus menang. Tapi tujuan dari Bapa si penyesat iblis ini supaya Yesus binasa. Tapi kita tahu endingnya. Sabar dulu. Tapi kita tahu endingnya bahwa pasti Bapa di sorga yang menang toh. Karena Bapa di sorga adalah sang skenario. Nah, gitu ya. Oke, baik ya. Silakan. Oke, baik. Tadi saya catat ITG mengatakan bahwa rencana pembunuhan Yesus ini rencana Bapa, ya, dan rencana iblis. Kehendak Bapa dan kehendak iblis. Betul kan?
berarti Bapa dengan iblis ini punya satu kehendak yang sama. Oke? Oh, itu pendapat. Jujur. Kamu bilang. Itu pendapatmu, nanti saya Sabar. Iya, sabar. Oke. Sabar. silakan. Lanjut. Begini, tadi kamu mengatakan rencana Bapa adalah membunuh Yesus, rencana iblis juga membunuh Yesus. Berarti Bapa dan iblis punya rencana sama. Nanti saya jelaskan ya. Penyaliban kehendak Bapa, penyaliban juga kehendak iblis. Berarti Bapa dengan iblis punya kehendak yang sama. Betul? Silakan Sepakat? kamu beraksi, nanti saya tanggapi. Kalau disuruh sama kita Nah. nggak diskusi. Sekarang timbul poinnya begini. Ketika kamu mengatakan bahwa rencana penyaliban, rencana kematian, rencana pembunuhan Yesus itu adalah dari si Bapa, berarti Bapa melibatkan iblis, Bapa melibatkan Yudas, Bapa melibatkan apa? Tentara-tentara Romawi untuk membunuh Yesus. Berarti tentara Romawi, iblis, Yudas ini adalah alat Bapa yang di sorga untuk menggenapi, untuk mengendapi rencana Bapa, yaitu harus Yesus mati di kayu salib. Terus bagaimana Bapa menurunkan perintah jangan membunuh? Di dalam Matius 19 nomor 20, di Matius 19 nomor 16, 17, 18. Ketika orang kaya itu datang kepada Yesus, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kami perbuat agar kami memperoleh hidup yang kekal?" Maka apa kata Yesus? "Kenapa kamu mengatakan baik? Cuma satu yang baik. Tetapi jikalau kamu ingin masuk ke dalam hidup, maka turutilah segala perintah Bapa. Turutilah segala perintah Tuhan. Turutilah segala perintah Allah." Maka orang kaya ini bertanya, "Guru, perintah Allah yang mana?" Satu, jangan membunuh. Bagaimana bisa dia turunkan perintah jangan membunuh, tetapi di balik kematian Yesus, Bapa punya rencana. Berarti dengan cara diam-diam, Bapa sudah melanggar aturannya sendiri, yaitu membunuh manusia. Dan yang kedua, Bapa ini punya rencana pembunuhan. Bukankah orang kaya itu bertanya, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat agar aku memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Jangan membunuh. Tetapi di sisi lain Bapa utus Yesus ke dunia untuk dibunuh. Sementara Yesus mengatakan dalam ayat yang kamu kutip tadi, Yohanes 8:44, "Iblislah yang menjadi bapakmu, karena kamu ingin melakukan keinginan bapakmu, yaitu membunuh manusia." Berarti keinginan Bapa ingin membunuh Yesus. Di mana akalmu, sayang? Coba, timbul pertanyaan begini. Bapa menurunkan perintah. Oke, ini pertanyaan sini. Bapa menurunkan perintah jangan membunuh. Tetapi kenapa Bapa berkehendak untuk membunuh Yesus? Itu yang kamu jawab. Silakan. Ya. Jadi harus bisa dibedakan. Yang kita bicarakan ini adalah penyaliban Yesus ya, bro ya. Dalam konteks kekristenan ya, penyaliban Yesus, kematian Yesus itu adalah kemenangan atas maut. Dan di dalam ayat Alkitab, konteks kita penyaliban ini bukan dalam pengertian pembunuhan yang seperti manusia ingin bunuh begitu. Beda ya. Oke, saya jelaskan. Penyaliban itu merupakan, di dalam Alkitab itu terjadi satu peristiwa dua rencana. Nah, kalau tadi Loading mengatakan bahwa kalau Bapa juga berkehendak demikian, berarti Bapa sama dengan iblis. Siapa bilang? Masa bisa Bapa bisa sama dengan iblis? Kamu kurang baca Alkitab. Kita buka satu dalil dulu ya. Kita buka ayat Alkitab. Benarkah Bapa itu punya rancangan yang jahat? Apakah Bapa seperti itu? Tentu tidak ya. Makanya saya buka satu dalil. Nah, ini dia ya. Jadi ada dua rencana satu peristiwa ya. Jadi peristiwanya penyaliban, tapi ada dua rencana di dalamnya. Bapa di sorga dengan Bapa pendusta itu pasti oknum yang berbeda ya. Pasti dia punya konsep juga berbeda. Nah, Kejadian 50 ayat 20 ya. Ini peristiwa yang terjadi pada Yusuf. Ya. Nah, dalam cerita itu bahwa Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Lalu apa katanya dalam Kejadian 50 ayat 20 bilang begini ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Memang
sepertinya kehendak Bapak itu sepertinya nggak baik. Yusuf harus dijual, kemudian dia dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam sumur, lalu difitnah di tempat Potifar. Tetapi endingnya dia menjadi raja. Perhatikan ya. Tapi rencana dari apa? Saudara-saudaranya memang hanya semata untuk membunuh dia, melenyapkan dia. Tetapi Allah memakai keadaan yang tidak baik itu untuk memuliakan Yusuf pada akhirnya menjadi raja. Dan apa? Karena itu dia bisa menyelamatkan bangsa Israel dan bangsa-bangsa yang lain. Artinya tidak serta-merta kalau kita melihat bahwa sepertinya itu keadaannya tidak baik, lalu berarti Bapak di surga jago jahat. Sabar dulu, karena apa? Ending dari penyaliban itu dia tidak mati seterusnya. Ingat, ada peristiwa kebangkitan. Kalau Yesus hanya sampai kepada kematian saja, maka bisa dikatakan dia sama dengan penjahat itu, bapak penjahat itu, iblis itu. Tapi rupanya rencana Bapa di surga tiada terduga. Apa? Yesus bangkit pada hari yang ketiga lewat proses kematian, seperti loading mengatakan, oh itu tidak baik, itu tidak ada. Sabar, sabar, sabar. Masih ada satu bagian, yaitu apa? Kebangkitannya. Dan itu menunjukkan kemenangan Kristus. Maka dikatakan bahwa, hai maut, di mana sengatmu? Beda berarti toh? Sekalipun punya dua rencana, tetapi beda endingnya. Oke gitu. Bapak di surga, Bapakku di surga itu Bapak yang baik, loading. Tidak seperti Bapak pendusta itu. Begitu. Oke, baik. Baik, sabar. Kutanya sama kamu dulu. Ketika kamu mengutip Kejadian 50 nomor 20. Di sini ketika mereka rekan-rekan terhadap Yusuf, kan menurut kamu kan? Betul? Betul? Iya, sabar. Berarti Elohim menyelamatkan Yusuf atau tidak di sini? Loh, di situ kan kita tahu itu yang mereka-reka yang jahat itu apa, saudara-saudara. Iya. Rencana jahat datang dari siapa? Iya, dari mereka. Iya, dari mereka pastilah. Tetapi yang terus Allah, sabar. Terus Allah, iya. Terus Allah memakai rencana mereka ini untuk menyelamatkan Yusuf, betul? Jelas. Allah merubah rencana mereka ini untuk menyelamatkan Yusuf. Baik. Ya, ketika iblis, iya sabar. Sabar. Siapa yang menyuruh saudara-saudaranya itu untuk membunuh Yusuf? Siapa? Sabar dulu. Ini bukan, jangan lari ke Yusuf. Kita ambilkan jalan ceritanya seperti Yusuf, kan kamu bawa ke sana kan? Ini cerita Yusuf ini. Baca Alkitab. Iya. Tapi diskusi kita ini kan tentang Yesus. Di sini mereka merencanakan untuk membunuh Yusuf, tetapi Elohim memakai rencana mereka untuk menyelamatkan Yusuf. Sepakat? Haleluya, sepakat lah. Nah, Ketika iblis berencana untuk membunuh Yesus dengan rencana membisikkan kepada Yudas agar Yudas menjual Yesus dan Yesus harus disalibkan dan dibunuh, maka Allah Bapa memakai rencana dia untuk menyelamatkan Yesus, betul? Betul, rencana. Makanya sabar, betul. Makanya di dalam Ibrani 5 nomor 7 dikatakan dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dengan permohonan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Karena kesalehannya maka doanya telah didengar. Kutanya sama kamu dulu, selamat dari maut ini mati dulu baru bangkit atau tidak mati? Bro, selamat. Jawab itu, jawab. Jangan bro. Selamat dari kematian itu apakah mati dulu baru bangkit atau tidak mati? Oke ya. Selamat dari maut yang dimaksud itu adalah kebinasaan. Oke. Saya tidak tanya itu. Berarti kan kamu membawa satu ayat, lalu kemudian kamu tanya ke kita, lalu kemudian saya jelaskan maksudnya itu kamu tolak. Maumu apa? Yang saya tanyakan sama, dengar. Yang saya tanyakan sama kamu, selamat dari kematian, dengar. Selamat dari kematian itu, apakah mati dulu baru bangkit atau tidak mati? Iya, saya jelaskan. Kamu buka Ibrani tadi. Maksudnya itu adalah kematian yang kekal, kebinasaan. Kau paham nggak? Nggak ada kematian yang kekal di sini.
Coba buka. Mana kematian kekal? Mana kematian? Mana? Maut itu bukan hanya mati secara badani, tetapi ada kematian kekal, kawan. Makanya begini, sabar dulu. Orang Kristen itu dia mati lahir 2 kali, mati 1 kali. Ya, catat ya. Orang Kristen lahir 2 kali, mati 1 kali. Orang di luar Yesus itu lahir sekali, matinya 2 kali, bro. Nah, saya jelaskan ya. Orang Kristen lahir 2 kali. Yang pertama dia dilahirkan oleh rahim ibunya. Yang kedua dia dilahirkan oleh Roh Kudus. Lalu kemudian dia mati secara fisik, tapi dia hidup kekal selama-lamanya. Dia tidak mengalami kematian yang kekal, kematian yang kedua. Tapi orang di luar Yesus, dia lahir hanya 1 kali. Yaitu apa? Lahir dari rahim ibunya. Kemudian dia selesai di dunia ini, dia mati secara jasmani, tubuhnya mati. Yang kedua, dia mati secara kekal. Karena dia tidak Datanya di mana itu? diselamatkan. Datanya di mana? Datanya di mana? Bisa saya baca di sini? Di Alkitab. Iya, mana? Ini menjelaskan Buka. tentang maut yang kau maksud. Tidak, Bu. Iya, data mana data? Tidak, maut itu bukan hanya sekedar mati fisik, tapi juga mati dalam Iya, kekekalan. data mana data? Saya buka data di sini. Di mana data? Makanya orang bagaimana? Ya, bantu Pak Budi, Dia sudah minta Pak Budi bantu. Ya. Bagaimana Om Budi? Wahyu 21 ayat 8, kematian yang Oke. kedua. Wahyu 21 ayat 28 kita buka Om ya. Kita kasih tunjuk sama orang-orang ini supaya mereka paham Alkitab Om. Ya. Ya. Begitu pendeta harus bantu. Makanya untung ada Pak Pendeta Budi sini. Kalau tidak sudah macet dia Pak Pendeta Budi. Nah, itu bisa kita jelaskan. Makasih Bunda Irma. Masya Allah. Jazakallah khair. Oke, Wahyu berapa tadi Om? 21 ayat 8. Pendeta. Oke, Wahyu 21 ayat 8 ya, saya buka ya, saya coba buka dulu di sini. Makanya loading belajar mumpung ada Om senior di sini, Om Budi, sambil belajar ini supaya enggak Kau yang belajar. Bukan gimana saya yang belajar. Oke, saya baca ya. Wahyu 21 ayat 8-nya saya bacakan ya. Ini dia ya. Oke, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Dor. Jadi kelas. Alkitab menjawab bahwa ada kematian yang pertama itu mati secara secara tubuh, mati ya. Ada kematian yang kedua. Maka saya katakan tadi orang Kristen itu lahir 2 kali, mati 1 kali. Oke, baik ya pegangannya baik. Berarti Anda membawa Wahyu tadi mati 2 kali. Sepakat kita? Mati itu ada 2, bro. Oke. Iya. Oke, baik. Sabar, pelan-pelan kita. Iya. Coba baca ulang tadi, bagaimana? Nggak baca Baca ulang bagaimana? Dia nggak sampai di sini Om Budi. Mereka Tidak baca ulang. Coba baca ulang bagaimana? Coba baca ulang. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Oke? Inilah kematian yang kedua. Oke, itulah kematian yang kedua. Baik. Bagaimana tanggapan Anda dengan ini? Apa? Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, jederkon. Mana yang betul? Ayo. Mana yang betul? Jelaskan aja. Mana yang betul? Ayo, jangan panik. Sabar. Sabar dulu. Iya, sabar. Saya baca dulu. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jeder, silakan jelaskan. Saya jelaskan itu, oke. Iya, silakan. Ayat yang kamu buka itu tidak meniadakan kematian yang kedua.
Oke? Dengar dulu, dengar dulu. Ya. Yang pertama saya tegaskan dulu ya, ayat yang kamu buka tadi itu tidak meniadakan kematian yang kedua. Karena apa? Orang harus mati satu kali, mati dulu secara fisik, baru dia masuk penghakiman. Orang yang sudah mati dalam kematian kedua itu tidak ada penghakiman, bro. Kematian yang kedua itu adalah penghukuman setelah kematian yang pertama itu. Maka kematian kedua tidak ada penghakiman. Yang ada penghakiman itu dalam kematian yang pertama. Tadi tidak menghilangkan kematian yang kedua. Kematian kedua itu setelah dihakimi. Ya, kematian kedua itu setelah dihakimi. Oke. Jadi nanti begini, saya kasih contoh. Saya kasih contoh begini ya, begini. Yang dikatakan orang itu mati satu kali kemudian dihakimi begini. Nanti entah hari ini entah besok loading atau saya mati toh. Betul ya? Kita pasti mati, kita camat bro, calon mati gitu loh ya. Jadi ketika kita mati, pindah alam sudah, nah kita masuk di dalam yang namanya penghakiman kelak. Nah, penghakiman itulah yang akan menentukan nanti orang ke surga atau ke neraka. Nah, orang yang ke neraka itulah yang disebut kematian kedua. Tidak ada penghakiman lagi dalam kematian kedua itu. Itu selama-lamanya. Maka orang harus melewati kematian yang pertama dulu untuk penghakiman. Tidak mungkin dia langsung masuk kematian kedua tanpa penghakiman, yaitu kematian pertama. Bagaimana penjelasannya? Tidak bingung, bro. Tidak bingung. Coba kamu baca Ibrani 9:27 tadi, baca dengan baik-baik. Baca dulu. Bedakan antara kematian jasmani dan kematian kekal atau kematian rohani itu. Yang di dalam silakan Pak Budi, dia sudah tidak mampu Pak Budi, silakan Pak Budi. Iya, dia tidak mampu, dia sudah angkat tangan. Silakan Pak Budi. Satu kali. Mati cuma satu kali, Tiga bilang dua kali, Tiga ini sembarang saya. Jadi kematian satu kali itu ada terkecualiannya memang. Seperti itu mati. Begitu. Ini penjelasan yang bagus. Inilah penjelasan pendeta senior. Kamu tadi mati ke sini, mati ke situ, mati ke sini, mati ke situ. Apa kamu ini seakan-akan kamu pernah mati? Maksud daripada mati dua kali, penjelasan seperti hormati orang. Iya, dengar. Gini loh, kamu punya room, mau dengan edukasi tapi ribut, bising, gimana kamu ini? Iya. Kalau Pak Budi menjelaskan, saya sudah paham. Maksud daripada mati dua kali ini, ada mati yang akan dibangkitkan dan masuk kepada kerajaan surga, dan ada yang mati binasa. Waktu orang bicara kau diam, jangan buat keributan gitu loh. Kamu tidak menghargai orang, tidak menghargai tamu, gimana sih? Kamu punya penjelasan tadi diluruskan sama Pak Budi Asali, karena kamu penjelasan tadi salah, Longor. Bagaimana? Silakan Pak Budi. Enggak salah, tapi kurang jelas saja. Jadi ya kalau kematian rohani atau kematian kekal lebih tepat mungkin lah. Iya. Itu kematian kedua. Iya betul Pak Budi. Berarti tadi dia punya penjelasan itu kurang tepat ya. Umumnya orang mati satu kali memang. Tapi iya. Berarti dia punya penjelasan kurang tepat ya Pak Budi ya. Penjelasannya kurang tepat ya. Kan itu saya pernah khotbahkan itu orang yang mati satu kali, yang lahir satu kali mati dua kali, yang lahir dua kali mati satu kali, itu benar memangnya. Karena di dalam Kristen itu ada kelahiran baru ya. Dan kelahiran baru itu yang menyebabkan kita bisa percaya pada Kristus. Karena tanpa kelahiran baru tidak mungkin orang percaya pada Kristus. Jadi lahir dua kali. Ya kita menjadi orang Kristen kita mati memangnya, tapi mati satu kali. Tidak akan masuk neraka. Tapi kalau lahir cuma satu kali, ya orang yang non Kristen termasuk kamu. Nah kamu nanti mati kedua, sudah mati jasmani, mati lagi masuk neraka, mati dua kali jadinya. Oh mati dua kali begitu, termasuk kita yang di luar Kristen begitu. Ya. Berarti orang yang mati dua kali itu, mereka itu yang mati binasa, yang mati satu kali itu yang masuk ke kerajaan surga Bapa, betul? Ya. Oh begitu. Ini semakin menarik ini semakin menarik luar biasa. Oke Pak Budi. Ini saya itu dikatakan mendapat hidup yang kekal. Jadi mereka tidak binasa. Oke Pak Budi.
Jadi begini Pak Budi ya, ini apa singkat sedikit. Kita semua ini kan pengen memperoleh hidup yang kekal, sepakat? Iya. Oke. Di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Betul Pak Budi? Ya. Iya. Nah, kalau menurut Pak Budi ini kita percaya kepada anaknya ini sebagai apa agar memperoleh hidup yang kekal? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Biar enak kita ngomongnya nih Pak Budi. Silakan. Sebagai Allah dan manusia, sebagai penebus dosa, juru selamat, itu yang mutlak penting. Jadi kalau sahabat, saya catat Pak. kami percaya dia utusan, tapi itu tidak penting dalam urusan apa yang harus diimani untuk menjadi orang Kristen, itu tidak penting. Iya Pak, karena begini, hidup yang kekal di dalam Yohanes 3:16 itu kan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang percaya kepadanya tidak memperoleh tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Nah, kita percaya kepada anaknya ini sebagai apa? Kalau sebagai utusan Tuhan, mana dalilnya? Kalau sebagai Tuhan, mana dalilnya? Kan kita berbicara agama harus berlandaskan dalil kan? Sebagai utusan memang kami percaya juga, tapi itu tidak mutlak perlu. Itu memang tadi tidak perlu. Kamu berikan kan Yohanes 17 ayat 3, dia memang utusan, tapi dia juga Tuhan. Nah, itu yang harus ditekan. Nah, di mana dalilnya dia Tuhan? Tuhan dalam arti Lord atau God? Kenapa? Tuhan dalam arti Lord atau God? Terserah dalam arti mana, intinya Tuhan. Tuhan itu sejak dia dilahirkan kan sudah malaikat dalam Lukas 2 ayat 11 mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Itu sudah diumumkan oleh malaikat pada waktu dia dilahirkan. Kalau berarti Yesus ini mana-mana ada sedikitnya 12 ayat yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Oke. Berarti Yesus ini Tuhan Lord ya. Nanti Allah Bapa baru Tuhan God. Betul? Benar. Yesus itu juga Tuhan juga Allah. Bapak juga sama. Jadi sahabat Pak. Pak Budi. Tuhan maupun Allah. Ya, Yesus ini begini saja simpel Pak Budi. Yesus ini pencipta atau ciptaan? Sebagai manusia dia dicipta, tapi sebagai Allah dia pencipta. Oh, berarti Yesus menciptakan dirinya sendiri? Iya. Oh. Iya. Di mana datanya itu Pak ya? Yesus menciptakan dirinya. Jadi manusia. Iya. Tapi Allahnya pencipta. Iya. Berarti Yesus menciptakan dirinya sendiri karena sebagai manusia dia adalah ciptaan, sebagai apa? Sebagai ilahi dia pencipta. Ya. Oke. Boleh di dalam Yohanes begini Pak Budi. Di dalam Yohanes 1:14 kan bunyinya begini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah Bapa penuh kasih karunia. Betul? Ya. Nah, di situ ada kata diberikan. Siapa yang memberi Pak Budi? Diberikan apa itu? Diberikan kemuliaan ya? Iya. Siapa yang memberi? Tolong dibaca ulang ayatnya saya enggak, Mbak. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Siapa yang memberikan itu? Kemuliaannya kok 2 kali sih? Coba saya lihat sendiri ya. Nah, itu coba cek dulu. Kemuliaan 2 kali itu Pak, coba cek dulu. Kalau ITG ini sudah pakai yang revisi Pak, sudah pakai TB2. Oh, itu TB2. Iya, bukan ITG punya kitab TB2 Pak. TB2, sebentar lagi TB3. Akhirnya jadi TBC dia, sebentar lagi. Oh iya, kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Kalau diberikan, ya, siapa yang memberi itu? Diberikan oleh Bapa. Diberikan oleh Bapa. Yang menerima siapa? Manusia Yesus. Ya, yang mana Tuhan? Di situ Yesus sebagai manusia. Tidak ditunjukkan. Ya, jadi yang mana Tuhan? Sebagai Tuhannya itu ditunjukkan di dalam ayat 1-nya. Ya, jadi yang mana Tuhan? Kan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Yang memberikan adalah Bapa, yang menerima adalah Yesus. Yang mana Tuhan?
Kalau dalam ayat ini saja yang Tuhan itu Bapak. Bapak, berarti Yesus bukan Tuhan. Di dalam ayat itu dia ditekankan kemanusiaannya, bukan ketuhanannya. Oh, berarti di ayat itu Yesus bukan Tuhan, tetapi di ayat lain Yesus Tuhan. Dia Tuhan, tapi ditekankannya, disorot itu kemanusiaannya, bukan ketuhanannya. Sabar, berarti di ayat Dibaca ayat satunya, pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Oke. Firman itu menurut Pak Pendeta apa, Pak Pendeta Budi Asali? Bagi saya firman itu bukan kata-kata Allah ya, karena kata-kata Allah itu bukan pribadi. Firman itu atau logos itu gelar bagi Yesus. Ada penafsir yang tidak mau menerjemahkan kata logos karena itu merupakan suatu gelar. Nah, mengapa dia digelar? Oh, berarti gelar firman atau dalam bahasa Inggrisnya word ya. Itu karena melalui kata-kata seseorang orang lain bisa mengenal dia. Jadi dulu aku tidak kenal kamu, lalu aku ketemu kamu di Komal ini, aku lihat kamu ngomong-ngomong, aku bisa kenal kamu ya. Lah, melalui kata-katamu aku kenal kamu. Lah, Yesus disebut word atau kata itu karena melalui Yesus orang kenal Allah. Tanpa melalui Yesus orang tidak mungkin mengenal Allah, dia akan mengenal Allah yang salah. Oke. Jadi menurut Bapak firman itu apa tadi? Firman itu gelar untuk pribadi kedua dari Tritunggal. Oke. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Nah, yang jadi manusia ini Allah apa firmannya? Loh, firman itu ya gelar tadi itu. Firman itu kan Allah. Iya. Iya, yang menjadi manusia ini Allah apa firman? Ya sama saja. Firman itu adalah Allah kan. Sabar. Pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Allah. Nah, yang menjadi manusia ini Allah apa firman? Sama saja. Firman itu kan adalah Allah. Jadi aku tidak percaya firman itu kata-kata loh ya. Itu bukan kata-kata. Tapi di Bibel mengatakan kata-kata. Enggak. Dalam Ada kata-kata. benar ya, dalam Bisa saya buktikan? ayat ya. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14, 1 Yohanes 1 ayat 1 dan Wahyu 19 ayat 13. Kata firman itu ditulis dengan F huruf besar dan itu merupakan gelar bagi Yesus. Di dalam ayat yang lain kata firman itu menunjukkan kata-kata Allah. Boleh saya buktikan bahwa firman itu adalah perkataan? Boleh Pak? Melalui data? Di dalam kata-kata yang lain, ayat-ayat yang lain. Aku kan bilang cuma dalam 4 ayat yang tadi yang aku berikan, itu kata firman, itu gelar bagi Yesus. Itu gelar, gelar ilah. Di ayat-ayat mana tadi? Di ayat-ayat mana tadi Anda mengatakan, Yohanes 1:1, sabar. Yohanes 1:1, ya. Habis Yohanes 1:18, Yohanes 1:14, ya Yohanes 1:14, lalu ya. 1 Yohanes 1 ayat 1. Surat Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 1. Oke, baik. Kita buktikan Pak ya, karena ayat 13. lalu Matius berapa? Wahyu 19 ayat 13. Wahyu 19 ayat 13. Wahyu 19 ayat 13. Di sini kita belajar, jadi kita buktikan ini. Kebetulan ada Pak Budi Asali di sini. Enak ini kalau kita belajar di sini. Oke, baik, kita buktikan Pak ya. Saya tampilkan dulu. Bentar. Saya tampilkan di sini biar enak ya teman-temannya. Ya, kita belajar ini teman-temannya, kita belajar sama-sama. Bentar. Wahyu 1913 ya. Di sini Wahyu 1913 Alkitab Sabda. Oke, kita buka. Yang ini kan Pak Pendeta, yang bunyinya itu kurang lebih gitu. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah kan, itu kan. Oke, baik, kita buktikan teman-temannya. Kalau ini berarti yang Pak Budi kasih sama saya tadi itu, firman-firman itu bukanlah perkataan ya. Tuh. Ya, halo, cek. Oke, baik, kita buktikan ya.
Oke teman-teman, kita start dari Wahyu ini dulu ya. Ya. Ini di dalam Alkitab Sabda. Wahyu 19 nomor 13 ya. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Nah, itu F huruf besar Firman kan? Allah. Iya, oke, kita buka Pak. Ya, sabar. Kita buka firman Allah. Di sini firman Allah adalah perkataan. Firman, perkataanku, firmanku, kata-kata. Itu satu dulu Pak ya. Ini satu di Wahyu. Saya sudah buktikan kata-kata. Kita pindah tadi di mana yang Bapak bisa. bilang tadi di sabar Pak, sabar Pak. Nanti Bisa. Ini urusan iya sabar Pak. ada, Iya sabar. Ini data Pak, ini data, sabar. Ini di Yohanes 1 nomor 1 juga ya. Apa yang telah ada sejak mula yang kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Oke. Ntar Pak ya. Di sini nanti habis Bapak punya giliran Pak. Firman kita buka. Firman kita buka di sini apakah sama? Nah. Ternyata Pak, tetap sama Pak. Firman, perkataan, firmanku, kata-kata. Dua ya. Nanti Bapak buktikan. Dua. Habis itu di mana Yohanes 1:14 lagi ya. Kita buka Yohanes 1:14. Nah. Sabar. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia. F-nya besar juga Pak ya. Kita buka lagi di sini firman. Ya. Kita klik. Nah. Ini data yang berbicara Pak ya. Firman perkataanku, firmanku, kata-kata. 3. Satu lagi Bapak kasih tadi ya. Yaitu poinnya di sini. Logos, Yohanes 1 nomor 1 kan. Nah, pada mulanya adalah firman. Kita buka lagi firman. Kita buka lagi firman. Nah, di sini firman perkataanku, firmanku, kata-kata. Nah, sekarang Pak Budi, ya, karena ini kita berdiskusi yang dinonton ini 7,9 orang. Ketika Pak Budi mengatakan bahwa F-nya itu besar berarti gelar. Bisa tidak Pak Budi buktikan dengan kita pakai data, nanti disuruh jemaatnya ini buka pakai data, di mana bahwa firman yang Pak Budi maksud itu adalah gelar untuk Allah. Silakan Pak, karena kita pakai data Pak, silakan. Ini teologi ya, jadi nggak bisa diartikan dengan menggunakan kamus. Karena dalam teologi itu arti bisa berbeda daripada apa yang diberikan oleh kamus. Aku tidak pernah menggunakan kamus kecuali kalau untuk menerjemahkan suatu kutipan gitu ya. Tapi kalau menerjemahkan kata-kata teologi ya itu tidak bisa pakai kamus ya. Jadi kalau pakai kamus ya keluar seperti itu semua. Kamu tidak usah tunjukkan, aku sudah tahu. Tapi kan kalau itu kata-kata Allah ya di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu, maka itu bukan pribadi. Nah, bagaimana kalau dia bukan pribadi, dia menjadi manusia, lalu apa itu artinya apa itu? Jadi pada waktu dikatakan firman itu adalah Allah, Allah itu pasti harus pribadi kan? Makanya di situ aku bilang dalam 4 ayat itu perkecualian dari ayat yang lain yang menggunakan kata firman dan sengaja dicetak dengan F huruf besar itu untuk membedakan. Ini gelar bagi Yesus dan ini menunjuk pada gelar ilahi dari pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Karena kalau itu diartikan kata-kata Allah ya berantakan semua, seluruh teks itu berantakan. Sudah Pak. Jadi tadi kan saya kejar perkataan Bapak, ya. Bapak mengatakan bahwa tadi bahwa firman yang di situ dikatakan bahwa itu adalah gelar untuk Allah, kan? Nah, saya hanya minta biar dipublikasikan di sini, bisa ndak Bapak buktikan pakai data? Karena begini Pak ya, sabar ya, izinkan sedikit. Ini izinkan sedikit Pak ya. Nah. Karena ini sangat rancu Pak. Ketika di sini, bentar ya. Nah,
ketika di dalam Yohanes 1:1 ini Pak, di sini kan Anda mengatakan firman apa di mana ya? Iya Bentar. itu. Di Yohanes, iya sabar. Di dalam Yohanes 1:1 ini. 1 Yohanes 1 ayat 1. Bukan. Yohanes 1 nomor 1 yang tadi itu kan. Yohanes 1 nomor 1. Ini. Nah ini. Yohanes 1 nomor 1 ini kan bunyinya pada mulanya Yohanes 1:1 Yohanes 1 nomor 1 tadi mana lagi? Kok so hilang Yohanes 1 nomor 1? Cepat sekali hilang. Bukan 1 Yohanes 1 ayat 1-nya kan belum buka. Sudah, ya. Yohanes. Ini kan ini kan Injil Yohanes. Iya, sabar Pak. Begini Bukan Pak, Yohanes, ya. izin sebentar, Yohanes, nanti saya buka, nanti saya buka. Iya, nanti saya buka. Ini Yohanes 1:1 kan pada mulanya adalah firman, kan? Firman. Firman ini kan yang nanti menjadi manusia itu kan, yang mempunyai dominatur, benar tidak? Ya. Kan? Nah, berarti kalau kita lihat firman di sini, dia adalah logos. Benar tidak, Pak? Ya. Dia logos kan? Nah, ini. Dia logos kan? Nah, ketika logos ini menjadi manusia dan kalian mengatakan dia dominatur, bagaimana tanggapan kalian nanti di dalam ini? KPR 1 nomor 1. Di KPR 1 nomor 1 juga sama. Hai Theophilus, dalam bukuku. Coba kita buka ini, Pak. Bukuku ini kita buka ke sini. Jangan sampai buku ini juga adalah dominatur, Pak. Takutnya begitu karena buku ini di sini logos. Ya beda. Karena buku juga logos, Pak. Gimana itu coba? Ini data. Saya hanya berusaha menampilkan data sesuai dengan yang tertulis. Anda mau bantah berarti itu Anda membantah saja Bibel Anda, bukan bantah saya. Karena argumentasi saya dari kitab. Oke, kita buka Yohanes 1. 1 Yohanes berapa tadi? 1 ya. 1 Yohanes 1 ayat 1. Jangan Injil ya. 1 Yohanes 1 ayat 1 ini apa ya? 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah terjadi sejak mula yang telah kami dengar, yang telah kami lihat, dan mata kami yang telah kami saksikan dengan telah kami raba dengan perhatikan tuh ya, raba perhatikan ya. Iya, sabar. Ya, dengan tangan kami tentang firman hidup, betul? Ya, Oke. Terus satu itu belum selesai itu. Oke, tentang firman hidup yang telah kami tuliskan. Itulah yang kami tuliskan pada kamu. Oke. Kalau itu perkataan, bagaimana diraba? Iya, sabar Pak. Sabar Pak. Ya. Tapi di sini Pak, ketika Anda tidak mau menerima ini adalah perkataan, terus kenapa di sini ditulis begini, Pak? Kenapa ditulis begini? Apakah ini salah? Karena kami menyampaikan apa yang tertulis. Kami orang Islam tidak boleh. Aku dari tadi bilang menggunakan kamu tidak bisa. Kalau itu kamu masukkan ke 1 Yohanes 1 ayat 1, berarti perkataan itu bisa diraba. Apakah kamu bisa meraba? Oke, sabar. Bahkan perkataan makanya Allah, itu, Pak. Perkataan tidak bisa diraba, tetapi Yohanes 1:14 perkataan menjadi apa? Loh, tapi yang ditulis di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 itu enggak. Oke, jadi begini Pak Budi. Tentang dia menjadi manusia. 1 Yohanes 1 ayat 1 itu gelar, itu ilahinya itu yang. Iya. Jadi begini Pak Budi ya. Menjadi manusia memang iya sabar. Menjadi manusia bisa diraba. Tapi iya, begini Pak Budi. Kalau apa? Perkataan menjadi manusia itu enggak mungkin. Iya, sabar. Begini Pak Budi ya, begini. Pada mulanya adalah firman. Kalau kita ambil firman ini adalah perkataan sesuai yang tertulis di dalam Alkitab Sabda, ya. Nah, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi di situ kalau kita ambil adalah perkataan, berarti Yohanes 1:14 itu firman itu telah menjadi manusia. Perkataan itu yang menjadi manusia. Tetapi konteksnya di situ dengan Allah berkata maka jadilah manusia. Coba, berfirmanlah Allah jadilah terang maka teranglah jadi. Berfirmanlah Allah jadilah bumi maka bumi jadi. Jadi Allah itu melakukan segala sesuatu itu dengan perkataannya, dengan firmannya. Ketika firman Bapa menjadi manusia dan manusia itu dari firman, Yohanes 1:18 berarti firman menerima firman. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Contohnya begini Pak Budi, ketika saya punya kata-kata nih. Saya pun sabar. Kata-kata Allah, memang iya. Makanya Yohanes berapa tadi? Beda loh ya.
Iya, sabar dulu Pak. Yohanes 1:14 itu kata-kata Allah kan? Sepakat? Tuh, enggak. Ya 1:18 yang aku bilang kata-kata. Yohanes 1:14 tuh firman tuh gelar. Gelar ilahi. Firman, begini Pak, Bapak dengar ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah Bapa penuh kasih karunia. Yang memberi siapa? Bapa. Yang menerima adalah firman yang menjadi manusia. Yang mana Tuhan? Bapa yang Tuhan. Di situ sudah ada dua hakikat. Hakikat yang terlihat yaitu manusia karena hakikatnya daging, dan hakikat yang tidak terlihat yaitu Allah Bapa, benar? Ya, Nah, yang Tuhan yang mana? yang Bapak. Dalam ayat itu Yang Bapak Yesus. Ya, yang Yesus bukan Tuhan. dalam ayat itu ditekankan kemanusiaannya. Berarti dalam ayat itu Yesus bukan Tuhan. Dia Tuhan, tapi tidak ditekankan di situ. Loh, masa tidak ditekankan? Bagaimana Bapak Pendeta ini? Berinkarnasi, dia itu coba. 100% Allah dan 100% manusia, dan itu selalu selama-lamanya. Cuma ayat-ayat tertentu menekankan kemanusiaan